Alex Pastur kaget dan takjub, wow, 150 negara rebutan hak penyiaran pertandingan antara timnas Indonesia versus Australia. Walaupun kalah ranking FIFA dari Australia, tapi pamor Indonesia tidak kalah di level dunia. Salah satu asisten Patrick Kluivert, yaitu Alex Pastur, merasa kaget dan takjub, karena 150 negara berebut hak siar Australia vs Timnas Indonesia, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis tanggal 20 Maret mendatang. Laga Timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia, banyak negara yang ingin membeli hak siar perjuangan skuad Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin penasaran dengan kekuatan baru skuad Garuda, apalagi punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda. Hal ini membuat Alex Pastur merasa takjub dan geleng-geleng dengan pesona Timnas Indonesia yang sangat berpotensi mengalahkan Australia. Tak mengherankan kalau lebih dari 140 negara saling berebut hak siar menanti Timnas Indonesia mengalahkan Australia yang lolos ke 5 edisi Piala Dunia terakhir dan punya pengalaman melimpah di level internasional. Apalagi kita tahu kalau Australia yang saat ini berada di peringkat 25 dunia FIFA, memang punya reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Namun di balik kekuatan itu ada kelemahan yang bisa menjadi kunci bagi Timnas Indonesia untuk mengejutkan Australia pada laga tandang di Sydney tanggal 20 Maret mendatang. Kedua celah yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia adalah lini depan Australia, yang kurang dinamis. Striker Australia yang tidak konsisten mencetak gol di level klub, dalam 6 laga Australia hanya mencetak gol rata-rata 0,67 gol per laga, sangat tidak seimbang dengan peringkat FIFA yang dimiliki oleh skuad Australia tersebut. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk memastikan Australia tak bisa menjebol gawang Maarten Paes, sebaliknya kehadiran Ole Romeni dari Oxford United bisa jadi opsi pembeda lini serang skuad Garuda. Ole Romeni adalah penyerang modern dengan kemampuan fisik teknik dan naluri gol yang tajam dan 1 gol yang telah ia cetak di Championship baru-baru ini membuktikan ia punya kualitas tersebut. Skenario Timnas Indonesia mengalahkan Australia, perlu menutup ruang Ervin di mana Joey Pelupessy bisa ditugaskan untuk mengawal ketat striker tersebut agar kreativitas Timnas Australia lumpuh. Timnas Indonesia juga harus bisa memanfaatkan winger cepat seperti Egy Maulana dan Ragnar Oratmangun untuk bisa mengejar bola panjang dan menyerang bek sayap Australia yang sering naik terlalu tinggi. Performa inkonsisten Australia di putaran ketiga, paling tidak Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Timnas Indonesia menjadi salah satu yang dinanti saat melawan Australia dan Bahrain kemarin. Bahkan laga Timnas Indonesia sampai disiarkan di 50 negara berbeda di seluruh dunia, dan saat melawan Cina dan Bahrain ada 140 negara di dunia dikabarkan telah menyiarkannya secara langsung. Kini dengan bergabungnya sejumlah pelatih kelas dunia dan pemain-pemain baru Timnas Indonesia membuat 150 negara berebut hak siar laga Indonesia di bulan Maret tahun 2025 ini. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi Timnas Indonesia yang baru berada di ranking 129 FIFA. Jika skuad Garuda berhasil meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Apalagi di awal tahun 2025 ini, PSSI melakukan manuver dengan cepat menaturalisasi Ole Romeni dan 3 pemain lainnya seperti Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James. Joey Pelupessy, Emil Audero dan Dean James baru saja disumpah WNI di KBRI Roma pada Senin tanggal 10 Maret kemarin. Segala perubahan yang ada di skuad Timnas Indonesia di bulan Maret ini, selain itu beberapa negara juga penasaran dengan skuad mewah yang dimiliki skuad Garuda. Skuad mewah Timnas Indonesia apakah bisa mencuri poin penuh di markas Australia, dengan perkembangan yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada salahnya anak asuh Patrick Kluivert menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan banyak yang menyebut kalau Timnas Indonesia ini sebagai artis pendatang baru yang memiliki segalanya.
Timnas Indonesia mempunyai popularitas dari fans yang begitu gila dengan sepak bola, dan mempunyai pemain-pemain berkualitas Eropa macam JIZS, Mies Hilgers, Kelvin Verdong, Tom Haye, Maarten Paes dan masih banyak lagi pemain berkualitas Eropa lainnya. Saking kerennya Timnas Indonesia saat ini membuat menjadi salah satu laga yang paling dinantikan khususnya di kawasan Asia. Kerennya lagi tidak hanya di Asia, sejumlah media-media internasional akhir-akhir ini mulai gencar memberitakan perkembangan Timnas Indonesia. Mereka juga memberikan prediksi kalau Timnas Indonesia sangat bisa lolos ke Piala Dunia, bahkan sejak kedatangan Patrick Kluivert serta jajaran pelatih lainnya yang juga dari Belanda. Kedatangan Patrick Kluivert serta jajaran pelatih lainnya membuat media-media internasional ikut menyoroti perkembangan sepak bola Timnas Indonesia. Boleh dibilang kini Timnas Indonesia telah menjadi salah satu primadona baru di sepak bola Asia, bukan karena ranking FIFA, tapi kedalaman skuad Garuda yang saat ini yang terbilang sangat mewah. Jika dibandingkan dengan Australia, skuad Timnas Indonesia saat ini tidak kalah jauh dari skuad mereka. Sesuai fakta yang ada dan berdasarkan data Transmarket per Maret tahun 2025, Timnas Australia punya nilai pasar total skuad mencapai 42,50 juta euro atau sekitar 678 miliar rupiah. Jika dikonversi dalam rupiah, pemain termahal Australia adalah Alessandro Circati dari Parma dengan nilai pasar sekitar 144 miliar rupiah yang hampir dipastikan absen dalam laga kontra Timnas Indonesia yang mengalami cedera panjang. Sementara Timnas Indonesia dengan tambahan pemain keturunan baru nilai pasar skuad Garuda melonjak hingga 47 juta euro atau sekitar 755 miliar rupiah. Angka ini lebih tinggi dari Timnas Australia dengan pemain termahal Timnas Indonesia, Mies Hilgers dengan nilai 16 miliar rupiah. Ini belum termasuk potensi kenaikan nilai setelah Joey Pelupesi, Emil Audero dan Dean James resmi memperkuat Timnas Indonesia usai menjalani sumpah WNI. Media luar negeri mengatakan kalau Timnas Indonesia bakal bisa memberikan kejutan dan meraih poin di laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia sejauh ini hanya mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan, dengan 1 menang 4 imbang dan 1 kalah. Catatan ini jauh dari ekspektasi untuk tim sekaliber mereka pada September tahun lalu, menunjukkan kerentanan saat menghadapi tim yang bermain disiplin dan memanfaatkan serangan balik Bahrain dengan peringkat FIFA jauh di bawah Australia. Bahkan Bahrain berhasil mencuri poin penuh di kandang Timnas Australia dengan kemenangan 1-0. Hal yang bisa saja Timnas Indonesia dapatkan jika bermain dengan disiplin. Selain itu saat main di Jakarta pada September tahun lalu, Australia juga gagal mengalahkan Timnas Indonesia. Ini membuktikan skuad Garuda mampu meredam agresivitas Australia, meski saat itu belum diperkuat nama-nama seperti Ole Romeni, Kevin Dix dan Emil Sudero. Sebagai info tambahan dari laga, Australia hanya mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Statistik yang menunjukkan lini serang mereka kurang tajam, sementara pertahanan mereka tak sepenuhnya solid dan membuka celah bagi peluang Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Jika Bahrain bisa mengalahkan Australia dengan pendekatan bertahan dan serangan balik, skuad Garuda tidak bisa melakukan hal serupa dengan skuad yang lebih berkualitas. Skuad Garuda juga harus memaksimalkan pemain seperti Mies Hilgers dan JIZS serta tendangan sudut atau free kick akurat yang bisa dieksekusi oleh Tom Haye. Laga Timnas Indonesia vs Australia diyakini bakal menjadi tontonan yang menarik di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Timnas Indonesia dapat mencuri poin penuh dari Australia nanti. Amin.